fokus pendampingan ini adalah Bapak itu modul yang sudah Bapak pelajari tentang budaya positif, tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya itu harapannya nanti ketika di kelas itu Bapak bisa menerapkannya ya. Sebelumnya kita ke kelas kita lakukan dulu 15 menit pra-observasi ya. Di sini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tujuan Bapak yang ingin Bapak sampaikan dalam pembelajaran nanti itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di situ anak-anak akan saya beri tentang video tentang materi tumbuhan dikotil dan monokotil yang berada di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak juga bisa mengamati secara langsung jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitarnya dan dapat membedakan secara morfologi perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu kelas berapa? Kelas 7. Oke. Pembelajaran ke kelas nanti kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa? Seperti apa? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu siswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan terutama dalam membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil itu secara langsung. Nah, saya tanya Pak, Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti seperti apa itu bentuknya? Bentuknya itu nanti saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi ketika anak itu yang suka membuat pembelajaran dengan video atau visual, saya beri tugas untuk membuat video. Kemudian bagi anak yang suka menggunakan kinestetik atau pengamatan, silahkan mengamati. Nah, kemudian ada juga yang suka menggambar, saya kasih mereka untuk menggambar. Nah, kemudian kalau ada yang suka menulis, saya beri tugas untuk menulis. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Ya, bagus. Apa Bapak sebelumnya sudah pernah mengajari cara membuat video? Sebelumnya sudah pernah saya mencoba mempelajari kepada anak-anak untuk membuat video. Nah, itu pun saya mengadakan secara yang paling sederhana. Nah, ternyata anak-anak lebih cepat menanggapi, mudah menerima, lebih tertarik ya. Lebih tertarik untuk belajar menggunakan video. Ini Pak, untuk menghadapi hal-hal yang mungkin dalam artian nanti pembelajaran itu kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Nah, strategi yang dipersiapkan Bapak ketika terkendala oleh pembelajaran yang memang sudah Bapak persiapkan, rencananya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jika ada kendala, strategi yang dipersiapkan apa Pak? Strateginya pertama saya mulai kan membuat RPP terlebih dahulu. Setelah saya membuat RPP, kemudian kita melakukan pembelajaran. Di situ kan kita menemukan kendala-kendala terhadap siswa kita. Nah, kendala-kendala itu setelah kita melakukan pembelajaran, kemudian saya analisis. Setelah analisis saya tahu anak ini seperti apa, saya melakukan pendekatan. Pendekatan melalui pertama dengan teman sejawat, kemudian dengan wali kelas, konsultasi anak ini bagaimana, kemudian saya mendatangi ke rumah anak tersebut, kira-kira bagaimana dia di rumah. Setelah itu saya memahami semua, baru saya simpulkan pendekatan apa yang saya lakukan agar anak tersebut lebih semangat belajar. Oke, bagus sekali. Ya, untuk itu ya Pak ya. Sebelumnya berarti Bapak tadi tujuan pembelajarannya apa sekali lagi? Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak menyimak gambar kemudian peserta didik mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke. Jadi memanfaatkan
apa ya, media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah ya. Ya. Oke, bagus Pak. Kayaknya cukup ini ya. Kita terobservasi. Mari Pak, kita ke kelas ya Pak ya. Ya, Bu. Izin nanti saya menilai Bapak ya. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi, saya harapkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini siapa yang tidak berangkat anak-anak? Angel ya yang tidak berangkat. Tutup. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mindfulness, yaitu Anda menutup mata Anda, ya. Bisa dimulai? Ya, silakan ditutup matanya, ya. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan pelan-pelan. Bayangkan Anda bersama keluarga di pinggir pantai, menikmati makanan yang lezat, kemudian bersama ayah dan ibu. Kemudian bayangkan bahwa keluarga Anda adalah keluarga yang sangat bahagia, menikmati angin di pinggir pantai. Bayangkan aliran darah kalian berjalan di tubuh kalian. Tarik nafas, keluarkan. Rasakan kenyamanan yang Anda rasakan hari ini. Siapkan diri Anda untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, tarik nafas, keluarkan. Ya, cukup ya. Mulai speaking-nya. Tepuk tangan selamat pagi sekali. Coba. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Itu ya. Kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, masih ada kan? Sekali lagi biar kompak. Yang semangat ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Nah, oke, kita lanjut ke kelas kita. Kelas 7C. Ya. Kelas 7C. Ya. Kelas 7C. Ya. Kelas 7C. Cukup ya? Semoga semangat. Hari ini selanjutnya adalah kita akan memasuki materi pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Melalui Kegiatan penyampaian gambar dan video audio beserta klasifikasi untuk hidup masih kita dirasakan. ya, melalui kegiatan pemakaian gambar dan video atau audio, peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan mudah. Yang kedua apa? Ya, melalui diskusi kelompok dan hidup besar, peserta didik mampu memahami dan menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke, selanjutnya kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas yang pertama adalah apa kemarin? Judulnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup, tumbuhan hidup ada dua apa aja? Angiosperma. Apa angiosperma ini? Yang kedua, gimnosperma ini? Ya, angiosperma ini dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil di situ adalah satu, apa? Dikotil yang memiliki biji berkeping dua. Kita lanjut. Nah itu. Coba gambar yang pertama gambar apa itu? Kelapa. Kelompok satu, kelapa apa? Termasuk tumbuhan monokotil. Coba kelompok dua, terong termasuk tumbuhan dikotil. Kemudian yang ketiga, jambu mente termasuk tumbuhan dikotil. Oke, ada pertanyaan tentang terkait dengan gambar tumbuhan tersebut? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok visual ya, visual. Silakan. Kelompok kedua, kelompok auditor. Oke, kelompok ketiga yaitu kelompok kinestetik. Silakan di LKPD tersebut itu dibaca, dipahami gambar dan dikerjakan soal yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca. Itu sama aja, sama aja. Oke, waktunya sudah selesai ya. Kita akan melakukan presentasi. Silakan kelompok apa? Visual maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual yang mempresentasikan hasil dari kelompok hari yang akan dibacakan oleh Siti Prasetya. Satu, tentukan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jawab: kelapa, jagung, pisang, terong, jambu mente, dan mangga. 2. Tentukan kelompok tumbuhan yang termasuk tumbuhan berbiji, terbuka, dan biji tertutup serta jelaskan alasannya. Jawab: kelompok tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, kelapa, jagung, pisang. Kelompok tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, terong, jambu mente, dan mangga. Silakan
ingin bertanya tentang Baik, silakan kelompok yang bertanya tunjuk jari dari kelompok mana? Apa yang dimaksud dengan motif utilitas? Jawabannya pertama kali muncul pada saat gimana sudah jelas belum? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok visual ya. Jadi ada yang masih ingin bertanya terkait dengan materi ini? Monokotil dan kotil, silakan bertanya. Ayo, ada yang bertanya? Jadi intinya dari presentasi yang depan adalah tumbuhan dikotil dan monokotil itu sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sehingga kita nanti dapat melihat secara kasat mata atau secara morfologi perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bapak akan menanyakan video ya, dikotil dan monokotil. Ya, Pak diperhatikan, ini adalah video tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Bisa diperhatikan. Nah, itu ada gambarannya. Silakan diperhatikan sejenak. Oke, cukup ya videonya. Selanjutnya, setelah kalian melakukan presentasi dan berdiskusi tadi, itu kalian secara akan saya berikan tugas sebagai hasil produk dari apa yang telah kita ajarkan pada materi hari ini, sekaligus produk dari hasil dari tugas kelompok kalian. Tugas ini adalah secara mandiri terkait dengan tumbuhan dikotil dan monokotil. Tugas disesuaikan dengan kemampuan kalian atau minat kalian. Bagi siswa yang suka menggunakan video, bisa membuat tugas berupa video ya, terkait dengan materi hari ini. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang suka menggunakan auditori atau suara, silakan membuat tugas dengan suara. Kemudian yang ketiga, jika Anda suka menggambar, tugas juga bisa berupa gambar. Atau saya nggak suka gambar, saya suka membuat poster atau aplikasi,
melalui poster atau abstraksi. Dan tugas saya beri waktu 1 minggu untuk mengumpulkan. Paham? Kemudian tugasnya ada 2 pilihan. Yang suka menggunakan HP bisa dikumpulkan ke Bapak melalui grup WA atau WA Bapak. Ya, tetapi saya nggak punya HP. Yang nggak punya HP bisa dikumpulkan ketika pas ada jam mata pelajaran Bapak di kelas. Ada yang belum paham? Silakan. Paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, ingat saya ingatkan lagi, saya tunggu minggu depan. Oke. Kalau selanjutnya, kalian akan saya beri kesempatan untuk membuat kesimpulan dari materi hari ini. Silakan salah satu anak boleh menyimpulkan dari kegiatan ini. Silakan yang bisa tunjuk jari. Ayo kesimpulannya. Ya, dari kelompok. Ya, silakan kelompok visual. Dari hasil tertipu ini kami dapat simpulkan bahwa imunitas psikologi dan monomotif dapat dibedakan berdasarkan perbedaan metodologinya. Ciri yang tampak dari luar. Dari situ kita mendapatkan banyak sekali contoh tanamannya, sekaligus kita dapat belajar dan lebih dapat membedakan antara tanaman psikologi dan monomotif. Ya, jadi intinya itu dapat disimpulkan kita semua dapat melihat secara morfologi atau tampak luar perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Oke. Setelah kita simpulkan, maka Bapak ingin merefleksikan hasil kegiatan pada hari ini. Ya, setiap kelompok saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan hasil refleksi dari kegiatan ini. Oke, saya mulai dari kelompok yang siapa saja yang menjadi ya. Yang pertama adalah dari hasil pembelajaran ini, apakah hal baru yang Anda dapatkan dari materi ini? Silakan tunjuk jari. Silakan boleh tunjuk jari merefleksikan. Ya, silakan dari kelompok apa? Silakan kelompok visual. Saya mulai memahami adanya perbedaan yang sangat mencolok antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, itu ya. Jadi kelompok visual menyadari bahwa ada perbedaan yang mencolok antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua. Apakah yang berubah dalam perasaan dan pikiran Anda setelah mengikuti materi ini? Silakan tunjuk jari. Silakan. Ya. Saya dari kelompok Ya. yang berubah dalam pikiran dan perasaan saya adalah kami dapat membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil hanya dengan melihat pohonnya saja. Ya. Kalau pada tadi dengan melihat pohonnya maka sudah dapat membedakan. Oke, yang terakhir. Apakah yang ingin Anda pelajari lebih lanjut setelah mempelajari materi hari ini? Silakan tunjuk jari. Kelompok yang belum, kelompok kinestetik. Ya, silakan. Ya. Saya ingin lebih banyak mengetahui berbagai jenis tumbuhan dikotil dan monokotil yang ada di lingkungan sekitar. Ya, itu ya. Lebih memahami tentang yang ada di lingkungan sekitar. Oke, karena kita sudah merefleksikan hasil kegiatan ini, maka siapakah hari ini yang paling banyak berperan dalam pembelajaran hari ini? Siapa? Dista ya. Beri kasih tepuk tangan untuk Dista. Ya. Yang semangat tepuk tangannya. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan materi sudah
habis, maka saya harapkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Selamat pagi, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bapak sudah tadi laksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE dan budaya positif ya, dengan anak-anak ya. Menurut Bapak, dalam pembelajaran tadi apa yang masih kurang? Menurut saya dari pembelajaran tadi yang masih kurang itu saya masih menemukan anak-anak itu yang ketika mengikuti pembelajaran itu masih mengandalkan temannya, sehingga ketika proses pembelajaran itu dia selalu berharap dapat bantuan dari teman. Jadi intinya apakah Bapak sudah berusaha atau mencari mendekati anak tersebut, apa permasalahannya bisa seperti itu? Sudah, saya sudah mencoba mendekati. Memang mereka rata-rata yang berharap dibantu oleh temannya dalam proses pembelajaran itu rata-rata anak tersebut ketika di rumah tidak belajar, sehingga mereka takut diberikan pertanyaan atau mereka tidak menguasai materi yang sudah diberikan. Nah Pak, begini, ketika Bapak sudah mengetahui istilahnya mungkin kekurangan atau ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dalam pembelajaran tadi, contohnya ada masalah dengan anak yang memang sedang Tindak lanjutnya saya mendekati anak tersebut, mencari solusi atau permasalahan kenapa kok dia tidak belajar. Nah, kemudian memotivasi anak tersebut agar rajin belajar. Nah, di situ anak yang rata-rata kurang memiliki minat belajar ternyata kebanyakan main HP dan kurang perhatian dari orang tua. Beberapa sudah, tapi rata-rata orang tua yang sudah saya dekati itu ada beberapa orang tua yang memang kewalahan untuk menghadapi anak tersebut. Tetapi bagi orang tua yang bisa mengkondisikan anaknya itu sudah bisa berubah. Yang akan saya lihatkan selain orang tua itu dari pihak sekolah itu nanti wali kelas dan guru. Nah, kemudian dari selain orang tua di rumah itu biasanya ada kakak juga membantu kita untuk memantau anak kita di rumah.